semua, ketemu lagi di channel Film Oto. Teman setia kalian di waktu gabut dan mager. Hari ini kita akan masuk ke sebuah legenda 3 dekade silam yang masih awet muda, terbukti tak bosan-bosan ditayangkan di layar TV swasta kita. Singkat kata, hari ini Film Oto menceritakan alur Tremors. Rilisan tahun 1990. Sebuah kisah tentang tanah yang bergetar di tempat tinggal dua sahabat pengangguran kita yang sudah bosan menetap di sana. Sampai akhirnya mereka melihat sesuatu yang menggetarkan dari dalam tanah, tapi sangat cerdik, besar, dan bernafsu menghisap tubuh mereka hidup-hidup. Jika menginjak tanah, tamat hidupnya. Jadi siap-siap, ambil posisi paling enak. Inilah Tremors. Film ini menceritakan petualangan dua sahabat warga kota kecil Perfeksien yang setiap pagi bangun tidur di alam terbuka. Yang satu bernama Valentine atau Val. Yang dibangunkan Val namanya Earl Beset atau kita panggil Bas. Pagi-pagi keduanya mengeluhkan hidup mereka yang gak jelas, tanpa pekerjaan tetap, tanpa masa depan pasti. Kadang pengangguran, kadang diminta membuang rongsokan, lain hari menguras septic tank milik warga, atau memperbaiki pagar kebun tetangga. Dihantui rasa bosan, mereka pulang menuju Perfeksien, kota kecil tenang di tengah gurun. Tapi dalam perjalanan bertemu gadis bernama Rhonda, seorang mahasiswi yang sedang meneliti aktivitas gempa di area itu. Rhonda bertanya kepada Val dan Bas, apakah di area ini ada kegiatan pengeboran minyak atau pertambangan, karena Rhonda menangkap sinyal getaran bumi yang aneh atau tidak wajar di area yang sepi nan sunyi tersebut. Bas tangkas menjawab, kalau area ini adalah zona mati, tanpa kehidupan, tanpa aktivitas sama sekali. Ibaratnya hanya ada suara hembusan angin gurun. Percakapan singkat diakhiri dengan berpamitan meninggalkan Rhonda. Setiba di kota Perfeksien yang sangat boring, keduanya beristirahat di halaman rumah mereka berupa mobil rumah atau trailer. Kemudian, Val mengajak sahabatnya untuk pindah mencari kehidupan lebih baik, dan Val mengaku keputusan itu sudah lama dipikirkan. Singkat cerita, keduanya sepakat, dan setelah berkemas, langsung tancap gas menuju kota tetangga. Namun, dalam perjalanan, terpantau oleh mereka seorang pria sedang duduk di atas menara listrik. Keduanya mengenal pria itu sebagai Edgar, tetangga mereka yang terkenal pemabuk. Mereka memutar mobil menghampiri tempat Edgar dan berteriak memintanya turun. Tapi tak ada respon dari Edgar. Bas tak tega meninggalkan pria tua yang dianggapnya sedang mabuk di atas menara listrik. Val mewakili memanjat dan betapa terkejutnya Val melihat kondisi Edgar yang ternyata sudah tewas dengan posisi siaga memegang senapan dan memeluk besi menara. Setelahnya mereka membawa jasad Edgar kembali ke kota, di mana dokter bernama Jim yang memeriksanya mengatakan kalau Edgar tewas dehidrasi akibat berada di atas menara selama 3 atau 4 hari. Walaupun bingung dengan penyebab Edgar nongkrong begitu lama di menara, namun Val dan Bas kembali melanjutkan perjalanan pindah kota. Kemudian melewati peternakan milik kawan pak tua mereka bernama Fred. Namun diiringi rasa terkejut karena terpantau jelas oleh mereka kalau semua ternak milik Fred sudah mati. Mereka berhenti menunjukkan rasa prihatin dengan mencari Fred di dalam rumahnya yang kosong, dilanjutkan menuju kebun sayur, dan terpantaulah sebuah topi tergeletak di tanah. Rasa penasaran mereka terjawab tuntas dengan jantung yang hampir copot. Seumur hidup, tak pernah mereka melihat jasad seabsurd jasad Fred yang tertanam tegak di dalam tanah, hanya menyisakan wajah. Dengan perasaan campur aduk, keduanya tancap gas kembali ke kota untuk memperingatkan warga akan mara bahaya pembunuhan, dan di tengah perjalanan sempat memperingatkan dua pekerja jalan untuk berlari menyelamatkan diri. Sayangnya, dua pekerja belum paham karena peringatan itu disampaikan dengan kepanikan, sehingga tetap melanjutkan pekerjaan melubangi aspal menimbulkan suara berisik. Alat bor menusuk sesuatu di dalam tanah. Malapetaka bertenaga besar menyeretnya dari dalam tanah sampai mentok ke atas bukit dan hilang di telan bumi. Di tempat lain,
Val dan Buzz telah tiba di kota dengan tujuan toko milik Walter untuk memberitahu keadaan darurat pembunuhan berantai, kemudian bergegas menelpon polisi. Namun sialnya, sambungan telepon telah terputus. Tidak punya pilihan lain, maka keduanya kembali naik mobil menuju kota tetangga untuk meminta bantuan. Namun mereka tidak berdaya. Ketika tiba di tempat insiden dua pekerja, jalan satu-satunya keluar kota sudah tertutup reruntuhan batu yang membuat mereka terisolasi. Namun keduanya penasaran memeriksa keadaan dan ciut nyali melihat helm tergeletak dipenuhi darah. Val dan Buzz langsung putar balik, namun bagian belakang mobilnya tak sengaja menabrak tumpukan pasir, tak bisa tancap gas, seakan ada tenaga besar yang menahan gardan mobil. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya mobil berhasil tancap gas dan singkat cerita, sudah tiba disambut warga kota di depan toko Walter. Namun di antara warga, ada yang menyadari kalau mobil itu membawa sesuatu di bagian gardan. Bert, pria tua ini berani mengambilnya dan menyimpulkan yang terbawa adalah potongan badan ular raksasa. Sontak, semua warga terdiam ketakutan karena telah sadar makhluk jelek itulah sang pembunuh berantai. Scene pindah malam hari di kediaman Dr. Jim dan istri yang sedang menikmati kedamaian kota Perfeksien. Namun, aliran listrik dari genset mendadak mati yang membuat Dr. Jim mengecek dan alangkah kaget ketika melihat genset sudah terkubur di dalam tanah. Ketika suami istri ini masih merasa bingung, tiba-tiba genset milik mereka terlempar ke udara dari bawah tanah. Tanpa membuang waktu, keduanya kabur. Namun Dr. Jim terlambat bergerak dan tiba-tiba istri dokter berhasil menyelamatkan diri ke dalam mobil, diiringi kepanikan sehingga tak sengaja menyalakan radio mobil yang bervolume suara keras. Dalam sekejap, datanglah malapetaka di mana mobil langsung ditelan ke dalam tanah beserta seluruh isinya. Esoknya, Val dan Buzz mengadakan pertemuan untuk mencari cara keluar dari kota yang sudah terisolasi. Seorang warga bernama Miguel menyarankan Val dan Buzz tetap pergi mencari bantuan dengan menunggang 2 ekor kuda. Dan singkat waktu, warga melepas kepergian dua sahabat ini. Tak lama, keduanya melintasi rumah Dr. Jim dan singgah bermaksud menyampaikan keadaan darurat. Sayangnya, dokter dan istri tak terlihat. Namun Val tak sengaja mendengar suara radio, sampai akhirnya menemukan sumber suara. Betapa kagetnya mereka mengetahui suara radio berasal dari mobil dokter yang sudah tertanam tegak lurus di dalam tanah. Tanpa banyak bicara, keduanya sigap memacu kuda menuju kota tetangga. Namun, usaha mereka terhenti dengan cara yang tak kalah aneh. Ketika kuda yang mereka tunggangi hanya berputar-putar di tempat, lalu tak disangka melempar keduanya ke tanah. Tiba-tiba, tanah di sekitar bergetar. Tentakel para monster muncul dari bawah tanah, memakan kuda. Namun Val berhasil menembak tentakel salah satu monster. Setelahnya, tanah kembali bergetar dan terbelah mengerikan. Melihat wujud utuh sang monster buruk rupa, Val dan Buzz kabur sekuat tenaga menuju selokan dalam yang kering dengan tujuan melompat ke seberang menyelamatkan diri dengan selamat. Sedangkan monster yang memburu mereka dari dalam tanah tewas menabrak tembok beton. We killed it. Fuck you! Detik kemudian, Ronda yang kebetulan berada di area itu menemui Val dan Buzz. Kemudian, tanpa rasa jijik, segera mengamati monster buruk rupa dari dekat. Ronda berkata kalau makhluk ini tidak punya mata. Jadi, monster berburu mangsa dari rangsangan berupa suara. Ronda juga mereview monster ini, mempunyai duri besar, kuat, tajam di seluruh tubuh sebagai sumber penggerak saat meluncur cepat di dalam tanah. Val dan Buzz sedang bangga akan keberhasilan membunuh monster yang besar dan panjang ini. Tapi Ronda teringat akan hasil tes dari alat sensor gempa yang dia tanam di beberapa lokasi yang menunjukkan adanya aktivitas di 4 titik yang berbeda. Artinya, kata Ronda, masih ada 3 monster lain yang masih hidup dan salah satunya terpantau alat sedang berada di dekat mereka.
Bertiga tak punya waktu menuju mobil ronda dan sigap menyelamatkan diri di atas batu. Beberapa waktu di atas batu membuat mereka menyadari nasibnya akan tewas seperti Edgar di menara listrik. Karena ternyata monster itu cerdik, menunggu di dalam tanah sampai mangsanya lengah dan merasa sudah aman. Setelahnya, Ronda mempunyai ide untuk melompat gala di antara batu-batu, dan mereka berhasil menuju mobil Ronda. Tiba-tiba, Val, Buzz, Ronda tancap gas ke kota Perfection, dan singkat waktu telah tiba. Namun, monster yang lain ternyata mengikuti, di mana salah satu monster hampir saja memakan Melvin dan Mindy, tapi mereka berhasil diselamatkan oleh Val. Warga kota kemudian mengungsi dan berlindung di dalam toko milik Walter dengan cara tidak membuat suara dan gerakan sedikit pun. Tapi mereka tak beruntung karena kulkas minuman milik Walter tiba-tiba berbunyi akibat rusak dan sudah pasti didengar oleh monster untuk memakan Walter hidup-hidup. Di tengah kepanikan inilah, dua pemuda pengangguran yang ingin kabur dari nasib buruk telah berubah menjadi pemimpin dadakan yang memandu warga kota bertahan hidup. Val dan Buzz mengarahkan warga yang masih hidup untuk menaiki atap bangunan toko, dan setelahnya menghubungi warga lain melalui radio, salah satunya Bert dan istrinya. Suami istri ini merupakan kolektor senjata api dan sedang berada di bunker senjata milik mereka. Istri Bert sedang asik menyalakan mesin pembersih peluru, lalu monster yang berada di bawah toko Walter langsung memburu suara menuju kediaman Bert dan berhasil menembus tembok gudang senjata. Dua orang koboi menembakkan puluhan peluru dari berbagai macam senapan, tapi tanpa hasil. Dan akhirnya, Bert memutuskan untuk menggunakan senapan khusus penembak gajah miliknya. Monster tamat hidupnya, dan Bert menyampaikan kabar gembira kepada Val, yang segera menyadari bahwa pergerakan para monster memang terpantau bertujuan ke kota Perfection. Sehingga, Val meminta semua warga untuk mengungsi. Namun mereka tak punya jalan keluar, tetapi dua sahabat ini memiliki banyak ide. Val ingin mengevakuasi warga kota dengan menggunakan traktor jadul miliknya yang terparkir di tempat jauh. Namun Val tetap nekat dengan resiko akan diserang monster. Dengan bantuan suara pengalih perhatian dari warga, akhirnya Val berhasil tiba di lokasi traktor. Setelahnya, Val berhasil mengevakuasi warga. Namun setibanya di atap rumah Bert, tampak pasangan koboi ini sedang sibuk membuat bom rakitan. Sehingga traktor yang sangat berat itu mulai ambles oleh perbuatan monster. Suami istri Bert akhirnya berkumpul di dalam traktor. Tak disangka monster itu cerdik dan telah membuat jebakan menggali tanah di jalur yang akan dilewati traktor, menyebabkan traktor tersangkut tak bisa lagi digunakan. Pegunungan batu tempat aman masih jauh, dan mau tak mau, semua orang berlari penuh kepanikan menuju atas batu untuk berlindung. Monster tersisa adalah yang paling agresif, cerdik, mematikan. Seperti biasa, Val dan Buzz memilih cara yang hanya mereka sendiri yang bisa menemukannya. Val melontarkan ide memancing monster dengan lemparan batu. Kemudian meminta Buzz menggunakan dinamit rakitan Bert. Buzz melempar dinamit menyala yang sudah dilengkapi tali, kemudian menariknya perlahan-lahan. Ide mereka berhasil, di mana salah satu monster menelan dinamit menyala, kemudian tamat hidupnya, menyisakan satu monster terakhir. Val kemudian menggunakan teknik yang sama, namun monster yang terakhir ini lebih cerdas, karena memuntahkan dinamit ke arah kumpulan warga di atas batu. Seketika itu juga, 9 orang kocar-kacir ke segala arah sebelum dinamit meledak. Tanpa sadar, Val, Buzz, Ronda berdiri di atas tanah yang jauh dari bebatuan, sehingga detik itu juga monster segera mendekat. Saat itu, tangan Val memegang dinamit, tapi korek apinya dibawa oleh Ronda yang berdiri cukup jauh. Dengan perhitungan matang, Val segera berlari sekencangnya tanpa memberitahukan maksudnya kepada yang lain. Buzz dan Ronda terpaksa ikut berlari daripada diburu monster. Dan ternyata, Val menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan, lalu melempar dinamit terakhir ke arah monster. Tapi lemparan Val kurang akurat,
sehingga dinamit terbuang percuma. Maka Val menunggu momen dan bersiap untuk melakukan satu trik pamungkas. Monster terakhir tumbang, debu menguap setelah tanah berhenti bergetar. Dan warga Perfection untuk pertama kali dalam beberapa hari akhirnya bisa bernapas lega. Dua pemuda pengangguran itu telah menjadi legenda kecil di kota kecil. Namun mereka akan tetap pindah ke kota tetangga. Film diakhiri dengan kedekatan Val dan Rhonda. Dan begitulah alur lengkap film Tremors. Kisah tentang tanah yang bergetar dari teror monster yang muncul di bawah kaki. Dan dua sahabat menemukan keberanian mereka di tengah ketakutan terbesar. Tremors bukan hanya tentang monster, tapi tentang bagaimana manusia bisa jadi jauh lebih kuat saat mereka bekerja sama. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan like dan tulis komentar film apa lagi yang ingin kalian dengar versi film Otto. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai jumpa, dan ingat, jika tanah tiba-tiba bergetar, itu pertanda gempa. Jangan diam, gandeng tangan orang terdekat, dan kabur.